karena pembangunan drainase yang dilakukan oleh pemerintahan kota itu belum terkonek antara saluran primer dan sekunder. Kalau kita ngomong saluran atau drainase, pembangunan itu dari hulu sampai hilir harus tuntas. Pemirsa, kembali di podcast Judes Indonesia, ngobrol santai tapi bernilai. Surabaya Sydney, jangan lupa subscribe di sini. Inilah narasumber podcast kita pada kali ini, yaitu Cak Sukadar. Selamat datang, Cak Sukadar. Ya, selamat ketemu kembali. Bener nggak salah kan saya panggil Cak aja ya, Cak Sukadar ya gitu. Memang kebiasaan panggilan sehari-hari. Kalau kita asli Surabaya itu jarang ngomong bang atau mas. Betul. Tetapi rata-rata panggil Cak. Nah iya, dan bahasa Cak ini sudah menasional kan. Cak, ngomong-ngomong, sudah berapa periode jadi anggota DPRD Surabaya ini? Sudah 2 periode. 2 periode. Ya, awal kami harus masuk di DPRD Kota Surabaya itu tahun 2014. Kami ikut kontestasi politik dan ikut masuk di dalam calon legislatif waktu itu lewat PD Perjuangan. Dapil 4 meliputi kecamatan apa aja? 4 itu meliputi kecamatan Sukomanunggal, kecamatan Sawahan, kecamatan Wonokromo, kecamatan Jambangan, dan Gayungan. Nah, kalau tidak salah, semenjak jadi anggota legislatif di Surabaya hingga saat ini, itu posisinya masih tetap di Komisi C. Itu komisi apa itu? Jadi gini, posisi kenapa kami harus ngambil Komisi C, karena posisi Komisi C itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Segala yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan infrastruktur. Oke. Kalau kita ngomong pembangunan, salah satunya kan di dalamnya infrastruktur, baik jalan, jembatan, saluran, penerangan, gedung, itu masih di komisi kami, di Komisi Pembangunan atau komisi sebutannya Komisi C. Kalau melihat perkembangan kota Surabaya, Joseph Kadar, hingga saat ini apa yang harus dibenahi, diperbaiki, dan diperbarui gitu, sehingga kota Surabaya ini semakin hari semakin oke, semakin maju, semakin berwibawa, semakin bermartabat, semakin manusiawi, dan semakin oke lah, seperti itu. Jadi gini, ada beberapa catatan kami setelah saya harus ada di komisi selama kurang lebih saat ini sudah masuk tahun ke-9. Iya. Karena 2 periode sama kami masih tetap berada di Komisi C. Yeah. Dari 9 tahun saya di Komisi C, memang kami apresiasi kerja-kerja dari eksekutif. Pertama, pada saat saya masuk 2014, waktu itu Bu Risma selaku Wali Kota Surabaya yang posisinya menggantikan Pak Wali Kota sebelumnya, yaitu Pak Bambang Diha. Beliau sudah menaruh dasar pembangunan yang akan dilanjutkan oleh wali kota setelahnya. Pada saat itu beliau Bu Risma bisa mempercantik wajah kota yang awalnya wajah kota itu kumuh, kalau menurut saya. Karena saya ada di dalam sistem di anggota DPRD Kota Surabaya, melihat posisi kemajuan dari tahun 2014 waktu Bu Risma itu banyak hal yang berubah. Contoh dulu itu sebelum Bu Risma menjabat Wali Kota Surabaya yang 2 periode, saya melihatnya, kalau kita melihat taman itu melihat di sudut-sudut kampung, sudut-sudut kota, kita sulit menemukan. Sebelumnya kan kalau kita mau melihat taman yang bagus itu pasti di perumahan. Betul. Dalam hal ini dari tempat-tempat real estate yang dibangun oleh pengembang, di sanalah kita temukan taman-taman yang sangat indah, asri, yang sangat kita banggakan, kita bisa jual ke daerah-daerah lain. Itu pada saat pemerintahan Tri Risma hari ini. Dan pada saat itu Bu Risma juga mampu untuk mengurangi terkait kalau pemerintah kota kan nggak pernah ngomong banjir, genangan air, tapi pada dasarnya kan sama sebenarnya. Itu bahasa khas Surabaya, genangan air lah ya. Beliaunya itu sempat untuk mengurangi genangan air yang ada di kota Surabaya.
dan memang belum bisa tuntas dalam pemerintahan Bu Risma untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah landasannya atau pondasinya dasarnya pada saat untuk mengurangi banjir itu nggak mungkin bisa 100%. Dari lihat kemajuan ini kami mengapresiasi pemerintahan Bu Risma waktu itu karena saya ada di Komisi C yang berkaitan sentuhan langsung dengan infrastruktur. Ternyata ada perkembangan yang signifikan terkait kemajuan Kota Surabaya. Setelah Bu Risma selesai, harapan kami masuk di pemerintahnya Pak Erick Jaya di Wali Kota. Kami berharap saat ini terkait dengan drainase saluran ini pokok persoalan yang sangat serius. Pokok persoalan yang sangat serius karena harapan kami apa yang telah diletakkan pondasinya oleh wali kota sebelumnya, Pak Erick tinggal melanjutkan apa yang telah diperbuat oleh wali kota sebelumnya. Walaupun belum maksimal menurut saya karena terkait dengan visi misi wali kota pada saat pencalonan kan masuk di dalam RPJMP. Dalam RPJMP nanti harapan kami di dalam 5 tahun pemerintahan Erick Cahyadi ini harapan kami seluruh yang ada di dalam visi misi bakal calon itu tuntas dikerjakan 100%. Tahapan ini yang kami tunggu. Jangan sampai satu sisi berhasil tapi sisi lain atau di bidang yang lain ini agak tertinggal gitu. Contoh saat ini yang belum kelihatan tuntas terkait dengan penanggulangan pengangguran terbuka. Ini yang belum kita lihat belum bisa dientaskan dampak yang dikerjakan oleh wali kota saat ini. Kami belum bisa melihat tuntas untuk mengurangi pengangguran walaupun pada dasarnya angkanya semakin turun. Pengangguran angkanya semakin turun, iya. Tapi perkembangan atau pertumbuhan penduduk Kota Surabaya kan semakin tinggi. Kalau di persentase masih tinggi gitu loh. Kalau kita melihat persentase data yang ada dari BPS, kami kan mengambil datanya dari BPS. Di dalam BPS itu memang tren terkait dengan pengangguran warga Kota Surabaya itu semakin turun. Kalau kita ngomong personal, masyarakat atau jiwanya. Tapi kalau dilihat dari persentase, sebenarnya belum bergeming untuk mengatasi pengangguran ini. Kalau dulu tahun 2020 contoh 2020 itu penduduknya jumlahnya berapa, setiap tahun berkembang. Ketika ada penurunan pengangguran terbuka dalam hal ini ada pengangguran ekstrim menurut saya, itu ketika ada penurunan data atau angka yang dilempar oleh BPS terkait Kota Surabaya, tetapi nggak bisa diimbangi dengan perkembangan penduduk. Seharusnya bisa di persentase tahun 2020 berapa jumlah penduduk, penganggurannya berapa, kita persentase. Tahun 2021 bahkan sampai sekarang 2023 berapa pertumbuhan penduduk yang ada di Kota Surabaya ini dan berapa penurunan pengangguran yang ada di Kota Surabaya ini. Kalau kita persentase, bukan ngomong jiwa tapi persentase perkembangan penduduk dan dalam hal ini pengangguran yang ada, kita persentase kayaknya nggak seberapa jauh terkait penurunan pengangguran di Kota Surabaya. Itu salah satu problem di sisi lain di Kota Surabaya yang harus diselesaikan oleh wali kota. Tapi soal pembangunan sesuai dengan Des Cak Sukadar, soal penanganan banjir atau bahasanya di Surabaya genangan air ini, sejauh mana sih Pemkot keseriusan untuk meminimalisir terjadinya genangan air? 2 hari yang lalu, meskipun saat ini sudah musim pancaroba lah, tapi hujan sebentar ternyata beberapa wilayah tergenang air. Ini berarti kan urusan drainase, gorong-gorong ini belum nampak ini. Ya jadi gini, kami tidak menyalahkan sepenuhnya kepada pemerintahan kota. Ada 4 persoalan yang menyebabkan banjir di Kota Surabaya. Apa aja? Pertama, persoalan terkait dengan air hujan. Ketika hujan lebat itu bisa menyebabkan banjir. Nanti akan kita ulas. Kedua, terkait dengan rob. Ketika air laut naik, secara otomatis pesisir Kota Surabaya kebagian air dari laut masuk darat. Betul. Yang ketiga,
Karena pembangunan drainase yang dilakukan oleh pemerintahan kota itu belum connecting, belum terkonek antara saluran primer dan sekunder. Bisa jadi pemerintahan kota sudah bersusah payah membangun atas permintaan warga kota Surabaya, tetapi parsial-parsial belum pernah saya melihat tuntasnya terkait dengan drainase, karena persoalan drainase yang dibangun oleh pemerintahan kota ini belum tentu sudah terkonek ke saluran besar atau sekundernya. Tersier-tersier yang ada di kampung itu akhirnya nggak bisa masuk dari hulu sana, masuk di dalam hilirnya. Bisa jadi hulunya sudah bagus dibangun oleh pemerintahan kota, tetapi belum terconnecting dengan hilirnya. Padahal kalau kita ngomong saluran atau drainase, pembangunan itu dari hulu sampai hilir harus tuntas. Kalau nggak tuntas, parsial-parsial yang dibangun secara otomatis nggak ada solusi, dan ini bukan solusi. Itu yang ketiga. Keempat, karena kesadaran masyarakat terhadap wilayahnya atau sungai yang ada di kota Surabaya itu tercemar karena ulah masyarakatnya sendiri. Perlu kita bangun kesadaran masyarakat. Contoh konkret, di wilayah perkampungan, kenapa kok bisa terjadi banjir? Ternyata ketika ada normalisasi di sana, kita temukan sofa, kita temukan kasur, bahkan kursi bisa saja di dalam saluran. Karena kesadaran masyarakat inilah yang perlu juga dibangun. Dari keempat hal yang menyebabkan banjir ini, kan kita tinggal ngobati. Ketika contoh ya, ada orang sakit, pasti ada diagnosa. Dokter melakukan tugasnya, dokter memeriksa sakit apa sih sebenarnya orang ini. Nah, ketika tahu sakitnya, kan enak dicarikan obatnya. Sama seperti banjir di Surabaya. Menurut saya ada 4 persoalan banjir ini yang harus kita obati supaya Surabaya nggak jadi banjir. Saya katakan tadi, pertama terkait banjir itu masalah apa ya, jadi masalah hujan. Hujan butuh apa? Tampungan. Tampungan untuk apa? Ya kita siapkan drainase yang terconnecting antara hulu sampai hilir. Tersier dan primer. Iya, jangan sampai posisi hulu wis apik dibangun, sudah terbangun begitu bagusnya, tapi hilirnya nggak nyambung. Secara otomatis nggak selesai. Apalagi pembangunan yang dilakukan, mungkin yang dilakukan pemerintahan kota itu saya nggak paham ya, saya nggak seberapa ngerti ya. Apakah sudah direncanakan dari awal supaya pembangunan ini bisa menghabiskan air genangan yang ada di wilayah di mana titik-titik ada yang tampungan air besar supaya hilang, sampai nanti di hulunya, di hilirnya, di laut sampai ke sana. Apakah itu sudah terkonsep dengan baik atau masih sementara ini belum tuntas? Kami belum tahu. Tetapi harapan kami selaku anggota DPRD Kota Surabaya, kami juga punya tupoksi terkait dengan pengawasan, agar posisinya harapan kami ketika pemerintahan kota mau menyelesaikan banjir saat ini, untuk mengatasi persoalan hujan, yang dibutuhkan kan tampungan. Tampungan air di masing-masing wilayah, entah itu perkampungan atau wilayah perkotaan. Jangan sampai mereka hanya bikin tampungan aja seperti kolam, tetapi harapan kami tampungan yang ada di wilayah-wilayah itu bisa terkonekting ke hilirnya, yaitu ke laut. Bagaimana caranya? Ya coba nanti posisinya harapan kami, ayo diselesaikan bareng terkait ini, terkait dengan pembangunan supaya tidak terbangun parsial-parsial yang ada di wilayah kota Surabaya. Ayo serius. Kalau sudah serius, ayo ditambah serius lagi kesediaannya, supaya posisi drainase yang dibangun oleh teman-teman pemerintahan kota ini benar-benar itu sebagai solusi bagi persoalan-persoalan untuk membuat tampungan sekaligus untuk drainase, supaya bisa minimal mengurangi atau menghilangkan, sekaligus kalau bisa menghilangkan genangan-genangan yang di kota Surabaya. Satu itu. Kedua, terkait dengan perawatan, seringkali ketika masyarakat itu butuh terkait normalisasi,
itu baru kalau ada laporan dari masyarakat. Baru bergerak. Iya, untuk meminta normalisasi di wilayahnya baru bergerak. Atau ketika sudah diputus sama anggota dewan baru bergerak. Harusnya tidak biasa. begitu ya. Itu biasa yang maksud kami bukan itu. Disusun schedule-nya. Ini musim apa? Oh, masih musim kemarau. Nah, waktunya lah kita Betul. untuk normalisasi. Jangan sampai ketika menghadapi musim hujan dengan waktu yang singkat melakukan normalisasi kota Surabaya. Padahal skimen kalau dibiarkan semakin dangkal. Betul. Yang namanya sungai ketika dibiarkan dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, sungai itu tidak sama kan kedalamannya, pasti naik. Sekimennya ada sekimen numpuk, semakin volume untuk menampung debit air kan semakin habis. Ketika punya schedule bagus teman-teman, terutama teman-teman pematusan PU dalam hal ini Bina Marga, coba dijadwal kapan saatnya kami sama PU lah, kapan saatnya PU ini atau pematusan ini melakukan normalisasi di masing-masing wilayah sungai. Coba dicek apakah posisi drainase yang telah terbangun itu sudah terkonek antara serdar ke sekundernya apakah sudah masuk sampai hilirnya. Tahapan-tahapan ini sebenarnya dari pemerintahan kota itu harus terschedule betul. Tidak hanya menerima laporan dan permintaan dari masing-masing wilayah KRT-an, KRW-an atau kelurahan. Tanpa diminta, harapan kami ada kerja-kerja yang dilakukan untuk benar-benar menjaga saluran yang telah atau drainase yang telah dibangun oleh pemerintahan kota. Pertama terkait itu hujan, kedua terkait dengan banjir rob. Dalam hal ini bagaimana posisi pemerintahan kota bisa memecah ombak ketika ada rob naik. Ini harus terpikirkan juga. Kasihan dong dengan wilayah pinggiran pantai. Betul. Gitu loh. Kita punya nggak sih alat pemecah ombak sebenarnya? Pemecah Surabaya ombak itu bisa dibikin kayak seperti di Tanggul. wilayah Tanggul atau di apa di Batu ya. Pekalongan. Enggak, ini di Surabaya. Oh, di Surabaya. Kenjeran loh. Ya. Kan sudah ada. Ya, Ada. kenapa tidak kita anggarkan? Kenapa kita tidak bangun tanpa ada permintaan dari masyarakat? Minimal ada pencegahan itu lebih bagus. Betul. Sebelum posisi pesisir pantai ini dapat dampak dari kenaikan air laut sampai ke darat nantinya, sudah terpikirkan harusnya, sudah terkonsep betul, terencana betul. Bagaimana cara menanggulangi banjir atau genangan air karena sebab air laut naik? Ya saat ini posisinya harus dipikir benar untuk warga pesisir pantai yang ada di kota Surabaya ini jangan sampai hanya menerima dampak dari rob itu. Itu terkait dengan rob. Terus terkait dengan pembangunan drainase di dalam wilayah, salah satu wilayah contoh, karena saya orang kampung, wilayah saya ada di tengah-tengah kampung, ada salah satu RW saluran untuk drainasenya ini semuanya terbangun di box culvert, tetapi ketika keluar ternyata masih tinggi yang di luar. Air yang di dalam KRW-an ini hanya muter neng kono, ngantri arep keluar, airnya nggak bisa keluar karena lebih tinggi di jalanan. Iya. Saluran di jalan lebih tinggi daripada saluran yang ada di kampung. Akhirnya air itu muter, gak bisa melaku. Air di dalam kampung ini nggak bisa jalan karena posisinya nggak connect pun masih tinggi yang di sekunder, jadi nggak bisa masuk. Akhirnya antri, mau nggak mau ketika air sudah surut di sekundernya ini, perkampungannya baru ngalir, kan butuhkan waktu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat, Cak. Harusnya pemerintah kota itu jangan membangun di tengah kota saja gitu loh, tapi di pinggir, di kampung-kampung juga harus diprioritaskan juga seperti itu. Jadi gimana ini, pandangan Anda? Kalau menurut saya posisinya saat ini sudah ya lumayan bagus lah. Kan menurut pengamatan saya, wilayah di dapil saya, ternyata ada sentuhan-sentuhan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap wilayah di dapil 4. Tapi satu sisi yang saya katakan itu, tolong sebelum pelaksanaan pembangunan akan dimulai, tolong coba dilihat antara sekundernya dengan primernya.
Nah, kita bangun di primernya lebih rendah daripada sekundernya. Sekundernya ya kasihan nggak bisa metu toh. Loh, air kan nggak bisa ngalir gitu loh. Ini yang perlu di beberapa wilayah ditinjau kembali agar ketika kita mau membangun di wilayah primernya itu benar-benar posisinya harus di atas wilayah sekunder supaya yang di primer bisa mengalir ke sekundernya. Ini yang sampai saat ini ada beberapa wilayah seperti itu yang dialami di kampung terkait dengan pembangunannya. Lalu terkait dengan kesadaran masyarakatnya sekarang. Posisi kesadaran masyarakat dalam hal ini pencemaran sungai di wilayah kota Surabaya, harapan kami nanti akan dari komisi akan mengajukan kita ajukan perda sanksi terhadap pencemaran sungai yang akan dilakukan oleh masyarakat yang menimbulkan posisi wilayah setempat menjadi banjir atau genangan semakin tinggi. Kalau ini tidak kita bikinkan regulasinya, secara otomatis masyarakatnya kan nggak ada sanksi. Paling sanksi penyemaran limbah, pencemaran terkait apa yang menjadikan posisi sungai itu menjadi kotor tercemar. Sebatas itu yang ada di perda kita. Tetapi terkait dengan penyebab banjir yang dilakukan oleh masyarakat, ini belum ada regulasinya. Makanya ketika ada posisi justisi yang dilakukan, terutama di LH, ketika turun di lapangan kan masih ada menemukan orang membuang sampah pakai sepeda motor, diunjalno sampah sambil jalan. Ada orang kampung di sana males buang di TPS atau ditempatkan di kampung-kampung kan sudah ada di bak sampahnya dengan sepeda motor jalan diunjalno ning gone sungai gitu. Dan itu dendanya maksudnya posisi hukumannya, sanksinya sangat kecil sekali. Berarti ini pemerintah sudah berusaha keras untuk meminimalisir genangan air, tapi budaya masyarakatnya ini yang harus dirubah. Kesadaran masyarakatnya ini, kesadaran itu bisa timbul apabila ada regulasi yang memayungi terkait dengan membangun kesadaran masyarakat ini. Selama belum ada aturan yang mengikat terkait dengan sanksi yang akan dilakukan, yang diberikan kepada masyarakat, dalam ini sanksi terhadap pelaku penyebab banjir. Ya. Selama ini belum ada regulasinya, masyarakat saya gitu. Jadi dalam hal ini nggak bisa kita menyalahkan sebenarnya kepada pemerintah, gitu. Ketika kita tahu penyakitnya ini kan sudah tahu. Kalau menurut versi saya ada 4 penyakitnya ini. Ketika kita sudah tahu, oh ini ada penyakit rek 4 ini, ayo diobati. Kita punya APBD, gitu. APBD itu saya yakin mampu untuk mengcover itu. Dan tupoksi kami salah satunya kan juga terkait dengan penganggaran. Ketika ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan kota Surabaya yang outputnya, manfaatnya juga untuk masyarakat luas, tidak mungkin ditolak. Di DPRD itu menganggarkan itu. Betul. Jadi begini ceritanya, akhir tahun lalu kalau tidak saya salah, begitu antusias atau seriusnya Pemkot menangani banjir atau genangan air, Wali Kota Erick Cahyadi bahkan terjun masuk ke gorong-gorong dan box culvert. Itu seorang wali kota. Ya, saya nggak tahu. Cahyo seorang anggota legislatif nggak pernah masuk ke gorong-gorong atau box culvert. Itu satu. Terus kedua, sebentar sistem crossing. Salah satu untuk antisipasi genangan air yang terjadi di tengah kota maupun di pinggir. Nah, ini anggota dewan melihatnya itu suatu bentuk keseriusan dari Wali Kota Erick Cahyadi menangani hal genangan air. Nggak mungkin kita semuanya berharap dan mengandalkan hanya Erick Cahyadi Wali Kota. Kalau kita mau serius dan dari Surabaya terkait dengan genangan air, minimal untuk meminimalisir syukur-syukur sampai 0 genangan air, yang pasti harus ada keterlibatan pemerintah dan warga. Kerja gotong royong berarti. Iya. Tanpa ada dukungan dari masyarakat terkait kesadaran masyarakat untuk menjaga sungainya, saya nggak yakin Pak Erick Cahyadi Wali Kota mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Satu sisi kami apresiasi kemarin Pak Erick Cahyadi pada bulan Agustus
sampai Desember bersusah payah untuk mengurangi dalam hal ini untuk mengurangi posisi banjir yang ada di kota Surabaya, terutama di 55 titik tengah kota itu, untuk menanggulangi debit air atau kelebihan air hujan supaya benar-benar bisa ditampung dan dialirkan. Kami apresiasi itu pada kemarin itu. Kami apresiasi itu dan ternyata ya alhamdulillah ternyata tengah kota masih bisa dikurangi dengan adanya pembangunan kemarin. Kan nggak mungkin itu satu tahun anggaran, secara otomatis kan harus bersambung dengan tahun anggaran sekarang. Dan ternyata tahun 2023 ini hanya sedikit yang dilakukan untuk pembangunan di tengah kota. Contoh sekarang di wilayah Dr. Stomo, Karangjangan, itu udah mulai pembangunannya. Itu yang tertinggal kemarin supaya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di kota Surabaya, salah satunya terkait dengan banjir. Dan ternyata sekarang di wilayah kampung juga gitu, yang existing drainase yang lalu yang sudah tidak bisa nampung lagi besarnya air hujan, ternyata saat ini juga sudah dibangun gorong-gorong. Itu menandakan bahwa posisinya nggak mungkin persoalan kota itu bisa diselesaikan dalam 1 tahun anggaran. Pasti nanti pada saat ini Pak Erik sudah menyelesaikan tahapan sesuai dengan visi misi wali kota. Harapan kami ngomong terkait air, bicaranya dalam 5 tahun ini minimal bisa mengurangi. Syukur bisa tuntas ketika hujan. Wilayah kami kan wilayah bawah, wis langganan banjir. Yang dulu itu banjir sampai sekitar 40-45 menit baru habis. Sekarang tinggal mungkin nggak lama, 15 menit sudah habis. Syukur-syukur tahun depan bukan 15 lagi menit. Begitu ada air genangan menggenang, habis hujan turun selesai, genangan sudah selesai. Harapannya masyarakat kan gitu. Jadi biasanya yang sudah 45 menit habis hujan itu masih nunggu 45 menit baru turun. Sekarang sudah menjadi 15 menit baru turun. Mungkin tahun depan nggak sampai nunggu 15 menit. Begitu hujan reda, air selesai, sudah masuk semuanya ke laut. Itu harapan masyarakat kan gitu yang kita wakili. Gitu ya. Anggarannya memang padahal cukup besar ya untuk penanganan banjir tiap tahun kan seperti itu ya. Iya, dan makanya saya katakan bahwa kalau ini memang untuk kepentingan rakyat, kami selaku anggota DPRD Kota Surabaya yang salah satu tupoksinya menganggarkan atau menetapkan, menghitung dan mengesahkan APBD bersama DAPD waktu kita penganggaran, pengesahannya lewat paripurna ditandatangani bersama antara DPRD Kota Surabaya beserta wali kota. Tidak mungkin kami yang ada di anggota DPRD itu akan memangkas anggaran ini memang benar-benar outputnya untuk masyarakat. Itu pasti kita loss. Yang benar-benar memang untuk kepentingan masyarakat. Ya, kan kita mencoba untuk mencarikan solusi. Betul. Nah, kalau memang itu memang untuk solusi, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di kota Surabaya itu akan kita loss. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Cak Sukadar atas kehadirannya pada podcast Judas hari ini. Sukses selalu untuk Cak Sukadar. Amin. Pemirsa, jangan lupa tetap tonton, subscribe YouTube Judas Indonesia. Wish you lur, tak pamit, ojo lali, koyo biasane.